Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa akhiral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan yang berbahagia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu rumah yang paling mulia di atas muka bumi ini, yaitu rumah Allah, Masjidullah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ke tempat ini ikhlas karenanya, dan semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita di sini mengenal bahwasanya Pulau Lombok itu terkenal dengan 1000 masjid. Pulau 1000 masjid. Ini suatu hal yang Masya Allah membanggakan. Karena memang masjid merupakan ahabbul buqa ilallah, tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW pun memotivasi kita untuk berlomba-lomba membangun masjid Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW mengatakan, "Man bana masjidan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid untuk Allah, karena Allah, maka Allah akan membangunkan rumah di surga baginya. Hadis riwayat Muslim. Bahkan tidak harus membangun satu masjid. Sampai-sampai kata Rasulullah, meskipun masjid tersebut ini seandainya saja dia membangun seperti sangkar burung pun, meskipun tidak ada namanya masjid seperti sangkar burung, seandainya dia menyumbangkan hartanya untuk bangun masjid kama fasiqata, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Keutamaan yang sangat besar bagi mereka-mereka yang membangun rumah Allah, yang membangun masjid Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasul SAW juga tidak membiarkan begitu saja masjid dibangun namun tanpa dimakmurkan dengan hal-hal yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul SAW mengatakan, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan tegak hari kiamat sampai manusia itu berbangga-bangga dengan bangunan masjid. Ini kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika menjelaskan hadis ini, yaitu bahwasanya manusia yatabahan nasu fil masajid wala ya'murunaha illa qalilah, dan mereka membiarkan masjid tersebut, tidak memakmurkannya kecuali sedikit saja. Di sini Rasul SAW ingin menggugah hati kita semuanya untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Apalagi keutamaan memakmurkan masjid sangat amat banyak. Tidakkah kita ingin menjadi orang-orang yang dinaungi oleh Allah pada suatu hari yang tidak ada naungan pada waktu itu?
Rasul bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang akan Allah naungi di hari yang tidak naungan pada waktu itu. Di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid Allah Subhanahu wa taala, selalu rindu untuk beribadah di masjid Allah, selalu rindu untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan tanda orang itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-18, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Sesungguhnya masjid Allah atau tidaklah yang memakmurkan masjid Allah melainkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah. Merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Tidakkah kita ingin mendapatkan petunjuk? Tidakkah kita ingin untuk menjadi orang yang beriman dengan sebenarnya? Maka marilah kita buktikan dengan kita memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon taufik dan hidayah pertolongan kepada Allah agar kita termasuk ke dalam orang-orang yang selalu hatinya bergantung kepada masjid, yang selalu memakmurkan masjid dengan hal-hal yang dicintai dan diridhai serta dituntunkan, diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah. Namun sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita yakini Islam adalah agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Islam tidak meninggalkan suatu apapun yang mendatangkan pahala, yang menjauhkan dari dosa, yang mendatangkan kebaikan, yang menjauhkan dari kemadaratan atau kerusakan, kecuali telah dijelaskan semuanya oleh Al-Islam. Rasul SAW bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum." Tidak ada suatu pun yang tersisa dari urusan agama ini yang bisa mendekatkan ke dalam surga, yang menjauhkan dari api neraka, kecuali semua yang telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat At-Tabrani. Dan sampai-sampai seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu mengatakan, "Tarakana Rasulullah SAW wa ma ta'irun yuqallibu janahi fil hawa illa wa qad bayyana lana anhu ilman." Tidaklah Rasul meninggalkan kita, tidaklah Rasul meninggal dunia, kecuali beliau mengajarkan segala sesuatu sampai-sampai seekor burung yang terbang di atas udara dengan kedua sayapnya, melainkan telah dijelaskan oleh Rasulullah ilmunya. Intinya, Islam mengajarkan segala hal yang mendatangkan kebaikan dan yang menjauhkan kita dari segala bentuk kerusakan. Di antaranya, Islam menjelaskan kepada kita bagaimana kita memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ahabbul buqa ilallah, tempat yang paling Allah cintai di atas muka bumi ini. Yang pertama, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, dan ini yang paling utama untuk dipahami oleh kaum muslimin semuanya, bahwasanya masjid didirikan untuk Allah Subhanahu wa taala diesakan, untuk Allah ditauhidkan, untuk Allah tidak disekutukan dengan sesuatu apapun dari makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jin, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan kalian berdoa bersama dengan Allah sesuatu apapun. Ini yang paling utama, bahwasanya masjidullah, masjid itu adalah milik Allah, itu adalah rumahnya Allah. Maka kewajiban yang makmurkan masjid adalah menyembah hanya kepada Allah. Apalagi ketika kita sholat 5 waktu di masjid, sang imam selalu membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Maka ini adalah hal yang paling utama untuk betul-betul masjid itu dimakmurkan. Wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Maka jangan kalian berdoa bersama Allah sesuatu atau dengan sesuatu apapun. Artinya, kata para ulama, kata-kata ahadan di situ menunjukkan keumuman. Tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Meskipun berdoa kepada malaikat, atau kepada Rasul, atau kepada wali, atau yang lainnya. Kewajiban kita berdoanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang enggan untuk berdoa kepadaku, sesungguhnya orang-orang yang masih berdoa kepada selainku, baik berdoa kepada nabi, kepada malaikat, kepada wali atau yang lainnya, maka kata Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Naudzubillah min dzalik. Demikian pula Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'ida da'an. Apabila hambaku bertanya kepada wahai Nabi Muhammad tentang diriku, jawablah aku dekat, aku mengabulkan doa yang berdoa kepadaku. Maka ketika masjid didirikan, kewajiban kaum muslimin untuk selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit, bumi, alam semesta ini milik Allah. Maka kewajiban kita beribadah hanya kepada Allah semata. Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samia. Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah yakin langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya itu milik Allah, ciptaan Allah, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai. Kewajiban kita beribadah kepada Allah. Fa'budhu, maka beribadahlah kepadaku. Maka demikian pula ketika kita meyakini wa annal masajida lillah, bahwasanya masjid itu milik Allah, maka kewajiban kita untuk berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh untuk kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat amat menekankan hal seperti ini. Apalagi Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya Al-Qur'an kullu tauhid. Al-Qur'an semuanya isinya tauhid. Maka kewajiban kaum muslimin untuk memperhatikan masalah ini, apalagi di dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kedua, di antara cara untuk kita memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan kita melaksanakan salat berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali keutamaan bagi orang-orang yang mau memakmurkan masjid Allah dengan dia melaksanakan salat berjamaah di masjid. Apalagi bagi kaum laki-laki yang mana pendapat ulama yang kuat, yang benar mengatakan salat berjamaah bagi laki-laki hukumnya adalah wajib. Sebagaimana Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Apalagi kalau kita lihat pada zaman sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang sangat antusias untuk salat berjamaah di masjid. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta, beliau ingin untuk mendapatkan keringanan kepada Rasulullah SAW agar tidak mendatangi sholat di masjid karena beliau buta, tidak ada yang menuntunnya. Apalagi pada waktu sholat isya, sholat subuh yang pada waktu itu zaman itu tidak ada lampu penerang, gelap gulita, mungkin banyak binatang buas. Beliau minta keringanan untuk Rasul mengizinkan beliau tidak sholat berjamaah di masjid. Ketika Rasul SAW pertama kali mengizinkan, kemudian setelah itu Rasul mengatakan, apakah engkau mendengarkan nida azan? Dia mengatakan ya, maka wajib bagimu mendatangi masjid. Itu orang buta diwajibkan, apalagi kita yang sehat wal afiat. Maka dari sinilah ma'asyiral muslimin harus kita terus termotivasi untuk memakmurkan masjid Allah
dengan salat di masjid Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi kaum wanita, maka dibolehkan salat di masjid selama mereka betul-betul menjaga diri dan betul-betul tidak bersolek ala jahiliyah dan tidak mengganggu, menfitnah kaum pria Terlepas dari hukum wajib ataupun sunnah, namun banyak keutamaan yang disediakan oleh Allah dan Rasulnya bagi mereka-mereka yang mau datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah di dalamnya. Di antaranya hadis riwayat Muslim, Rasul SAW mengatakan, "Man ghada ilal masjidi aw raha." Barang siapa yang pada pagi hari atau sore hari pergi ke masjid, salat subuh atau salat duhur, salat asar, maka kata Rasulullah, a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Maka Allah akan menyiapkan bagi orang tersebut setiap pagi dan petang hari tempat tinggal di surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di dunia saja banyak mengharapkan tinggal di perumahan mewah, mengharapkan tinggal mungkin di istana, Itu cita-cita sebagian kita. Tidakkah kita ingin untuk dibangunkan rumah yang tidak ada duanya di dunia ini, yaitu rumah di surga Allah Subhanahu wa taala? Caranya sangat amat mudah, yaitu dengan kita setiap hari mendatangi masjid Allah untuk beribadah di dalamnya. Untuk kita salat, entah salat subuh, duhur ataupun asar, kullama ghada aw raha, setiap pagi dan petang hari. Balasannya Allah sediakan bagi kita tempat di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rumah bagi kita di surga kelak. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Demikian pula, tidakkah kita ingin untuk dihapuskan dosa kita? Tidakkah kita ingin untuk diangkat derajat kita oleh Allah di dunia maupun di akhirat? Tentunya semua kita menginginkan akan hal tersebut. Kita yakini diri kita penuh dengan dosa, penuh dengan noda, penuh dengan maksiat. Bagaimana cara kita meleburnya? Bagaimana cara kita menghapuskannya? Di antaranya kata Rasulullah SAW, dengan kita mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala, dengan kita melangkahkan kaki kita ke dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Hal adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat." Tidakkah kalian ingin untuk aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu perbuatan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kalian dan akan mengangkat derajat kalian? Para sahabat pun bertanya atau mengatakan, "Bala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami ingin untuk mengetahuinya, untuk memahaminya." Apa kata Rasulullah? Rasul mengatakan, yang pertama, isbaghul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu ketika dalam keadaan sulit, ketika dingin yang sangat, mungkin turun salju misalnya. Bagaimana kita berwudu? Kata Rasulullah, kalau kita menyempurnakan wudu tersebut, maka balasannya tadi, diangkat derajat kita, diampuni dosa kita. Karena kita betul-betul berjuang untuk beribadah kepada Allah dengan berwudu tadi. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, kasratul khutu' ilal masajid, yaitu dengan kita memperbanyak langkah ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian sahabat dahulu ada di antara mereka yang ingin untuk pindah rumah, mendekati masjid. Maka Rasul pun menganjurkan untuk dia tetap tinggal di rumah asalnya, tidak mendekat ke masjid, karena setiap langkahnya akan dihitung satu pahala yang akan menghapus dosanya dan akan mengangkat derajatnya. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Tentunya sekali lagi kita menginginkan untuk dihapuskan dosa kita, untuk kita diangkat derajat kita. Caranya tadi kata Rasulullah, dengan kita menyempurnakan wudu ketika dalam keadaan susah. Yang kedua, memperbanyak langkah ke masjid untuk beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga, intidarus sholati ba'da sholat, menunggu sholat yang satu setelah yang sebelumnya. Seperti kita sekarang ini, seperti antum sekarang ini, selesai sholat maghrib, antum menunggu sholat isya dengan duduk di masjid ini. Semoga kita semuanya dikategorikan oleh Islam atau dikategorikan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu menunggu sholat setelah sholat. Fadalikumur ribat, fadalikumur ribat. Itulah bentuk penjagaan. Dalam artian,
Inilah paling sangat besar bagi mereka-mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah dengan beribadah kepada Allah, dengan melaksanakan salat berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan dahulu para sahabat Rasul SAW, itu mengenal orang-orang munafik dengan mereka apa? Tidak salat di masjid Allah ketika salat subuh atau salat al-isya. Karena mereka tidaklah datang ke masjid kecuali untuk menampakkan, memamerkan ibadahnya kepada manusia. Kalau malam kan nggak kelihatan, mereka pun tidak mau beribadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri orang munafikin, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sesungguhnya orang-orang munafikin mereka ingin menipu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah membalas tipu daya mereka. Wa idza qamu ila sholati, ketika mereka berdiri untuk salat, mereka salat dengan malas-malasan, aras-arasan. Tidak ada semangat untuk beribadah kepada Allah. Ibadahnya semangat kalau dilihat oleh manusia. Makanya Allah mengatakan selanjutnya, yura'unan nas. Mereka ingin apa? Memamerkan amal ibadah mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Maka kalau kita ingin terhindar dari sifat kemunafikan, jangan kita bermalas-malasan untuk memakmurkan masjid Allah di dalam beribadah kepada Allah. Jangan pernah kita malas untuk mendatangi masjid Allah, untuk kita salat berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Adapun sekali lagi kaum wanita, mereka tidak dilarang untuk salat di masjid. Rasul mengatakan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian melarang wanita-wanita itu untuk mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dengan syarat tadi, agar seorang wanita ketika datang ke masjid, mereka memakai pakaian yang syar'i, memakai busana yang betul-betul menutupi aurat mereka. Yang hal itu sekali lagi merupakan adab wanita datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga di antara cara memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan kita mendirikan majelis ilmu. Dengan kita mendatangi masjid untuk kita mendengarkan pencerahan, mendapatkan siraman rohani. Setiap hari mungkin kita sudah siraman jasmani, makan, minum, ini siraman jasmani semua. Terkadang siraman rohani ini yang terkadang amat kurang bagi kita. Maka di antara caranya mendatangi masjid untuk mendengarkan pencerahan, mendengarkan nasihat, untuk mendengarkan watawasaw bil haq watawasaw bis sabar. Rasul SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk belajar ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Wa mashtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazat alaihimus sakinah wa ghasyatumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan tidaklah sekelompok manusia berkumpul di salah satu rumah Allah, di salah satu masjid Allah. Mereka membaca Al-Quran dan saling mempelajari Al-Quran. Melainkan akan turun kepada mereka ketentraman, ketenangan, rahmat Allah meliputi mereka. Malaikat Allah akan mengelilingi majlis mereka dan Allah akan memuji mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis kita ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keutamanya sangat amat banyak sekali. Berbagai macam pahala Allah sediakan. Semoga kita termasuk dalam hal tersebut. Rasul mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Antum ketika datang ke tempat ini dalam rangka belajar ilmu agama, mendengarkan pencerahan, maka ini termasuk langkah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya kelak. Apalagi Rasul mengatakan, idza maratum biyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman surga, maka ambillah faedah darinya. Ketika ditanya oleh para sahabat, apa itu riyadul jannah, apa itu taman surga? Rasul mengatakan, majalisul zikr,
yaitu majelis zikir, yaitu majelis al-ilmu, majelis al-halal wal haram, majelis yang di sana disampaikan ayat-ayat Allah, sunnahnya Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu yang perlu untuk kita betul-betul ingat bahwasanya kalau kita mau surga Allah Subhanahu wa taala, langkahkan kaki kita ke majlis-majlis ilmu yang tentunya sekali lagi di dalamnya dibacakan Al-Qur'an, sunnahnya Rasul SAW yang sahihah sesuai dengan pemahaman yang benar, pemahaman para as-salafus saleh, para sahabat tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Kemudian Rasul mengatakan, tidaklah sekelompok manusia berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah. Mereka membaca ayat-ayat Al-Quran dan saling mempelajari ayat-ayat Al-Quran, melainkan turun kepada mereka ketenangan. Dan insya Allah semua telah merasakan, yang bahkan mungkin saking tenangnya lupa dengan utang-utangnya. Mungkin lupa sekarang tidak apa-apa, nanti dibayar ya. Intinya inilah keutamaan yang Allah sediakan bagi mereka yang duduk di majlis ilmu, terutama di masjid Allah Subhanahu wa taala. Nazat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Wa ghasyatumur rahmah, rahmat Allah akan meliputi mereka. Masya Allah, keutamaan yang sangat luar biasa. Bahkan lebih dari itu, malaikat mengelilingi majlis tersebut. Dan Allah akan memuji mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Dan tentunya sekali lagi, majlis ilmu yang di situ sekali lagi dibacakan ayat-ayat Allah, sunnahnya Rasulullah yang sahihah sesuai dengan pemahaman yang benar, pemahaman para as-salafu as-saleh radhiyallahu taala anhum jami'an. Kemudian yang keempat, di antara cara kita memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-36 sampai ke-37 Allah berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa wa yuzkara fiha ismuhu bil ghudwi wal asal. Yusabbihu fiha bil ghudwi wal asal. Kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam rumah-rumah Allah, Allah memerintahkan, Allah menganjurkan bagi mereka untuk diangkat nama Allah dan untuk disebut nama Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya manusia pada pagi dan petang hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang inilah tujuan Allah mensyariatkan dibangunnya masjid, untuk Allah diingat, untuk Allah betul-betul ditauhidkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita ingat kisah seorang Arab Badui ketika dia kencing di masjid. Kemudian Rasulullah SAW menasihati seorang Badui tersebut seraya mengatakan, inna hadil masajida la tasluhu li syai'in min hadal baul walal qadir. Kata Rasulullah, sesungguhnya masjid-masjid ini tidak diperuntukkan untuk kencing atau untuk tempat kotoran. Innama hiya lidzikrillah, sesungguhnya masjid itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya selesai kita salat, kita berzikir kepada Allah, bahkan salat itu sendiri untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau atau kata Rasulullah, dan masjid itu wassalah wa qiraatil Quran, untuk salat dan untuk kita membaca Al-Qur'anu Al-Karim. Tentunya zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, tentunya zikir yang telah dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ingat bahwasanya zikir adalah ibadah, dan ibadah tidak akan diterima kecuali dengan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya selesai salat, bagaimana kita berzikir? Ikuti cara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang bernama Thauban mengatakan, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam idza insalafa min salatihi istaghfara salasan. Apabila Rasul SAW selesai salat fardu, beliau istighfar 3 kali, tidak ditambah-tambah, tidak dikurangi. Dan beliau mengatakan, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Ini yang wajib untuk kita perhatikan. Zikir adalah ibadah, dan ibadah harus sesuai dengan tuntunan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul SAW juga bersabda, man amila amalan laisa alai amna fahuwa raddun. Barang siapa beribadah kepada Allah tidak sesuai dengan sunnahku, maka tertolak. Sudah? Ya. Tutup.
Adzan dulu atau? Ya, kita cukupkan sekian apa yang bisa kita sampaikan. Insyaallah setelah adzan kita lanjutkan dengan soal jawab. Insyaallah taala. Wallahu taala alam. Ya, kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan, bagaimana bila kita menggunakan kendaraan menuju ke masjid? Karena rumah kita jauh, apakah kita mendapatkan keutamaan melangkah ke masjid dan manakah yang paling afdol? Insyaallah juga termasuk dalam kategori melangkah ke masjid, ya meskipun pakai kendaraan, dan insyaallah tetap akan mendapatkan pahala sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah kita ke masjid menggunakan kendaraan sementara rumah kita berdekatan dengan masjid? Ya, dari tertawa antum sudah jelas ya jawabannya ya. Ya, ini terlalu malas maksudnya. Ya. Kemudian, bagaimana pendapat Ustadz tentang seseorang yang terdepan menyumbangkan harta, tenaga, dan pikirannya membangun masjid, namun kadang terbelakang saat memakmurkan masjid? Ya, ini yang sudah kita sampaikan tadi. Memang insya Allah dia mendapatkan pahala karena dia memakmurkan, karena dia membangun masjid dan ya dalam rangka betul-betul menjadikan masjid sebagai sarana ibadah. Cuma ya Allah telah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sebetulnya dia harus terdepan juga dalam memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini dia salah dalam satu sisi, dia benar dalam satu sisi. Ya, dan semoga kita doakan orang seperti ini mendapatkan hidayah untuk menggenapkan pahala memakmurkan masjid baik jasmani maupun rohani. Ini sama dengan orang yang memperhatikan jasmaninya, tiap hari olahraga, minum vitamin dan sebagainya, namun rohaninya kosong dari pencerahan, rohaninya kosong daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Rasul mengatakan, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluha saluhal jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu ala wahyal al-qalb. Ketahuilah dalam diri manusia ada segumpal daging, apabila baik akan baik seluruh badannya, dan jika jelek akan jelek seluruh badannya, itulah hati manusia. Kita harus betul-betul menjamakkan, menggabungkan najma' baina al-husnain, menggabungkan dua kebaikan jasmani dan juga rohani. Demikian pula dengan masjid, kita perhatikan bangunan masjid, bangunan fisiknya, jasmaninya kita perhatikan, namun yang lebih dari itu kita perhatikan masalah isinya. Makanya kita lihat pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul membangun Masjid An-Nabawi. Dari apa Masjid Nabawi? Atapnya dari pelepah kurma. Alasnya adalah apa? Tanah. Ketika turun hujan, basah tanah tersebut. Ketika Rasul sujud, apa istilahnya? Membekas lumpur di dahi beliau. Namun masjid yang sangat sederhana itu mengeluarkan generasi yang terbaik umat ini, yaitu para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya bukan bangunan yang paling utama. Yang paling utama bagaimana membangun rohani masjid, memakmurkan dalamnya masjid. Itu yang paling utama. Meskipun sekali lagi tidak mengesampingkan, menafikan bangunan masjid, fisiknya masjid yang juga perlu diperhatikan. Umar bin Khattab mengatakan, aqinan nasa minal harri wal barad. Bangunkanlah masjid dan lindungilah manusia dari kehujanan dan dari panasnya terik matahari. Tidak ada masalah masjid dibangun megah dan mungkin di dalamnya ada AC, namun juga harus penuh dengan jamaah. Ini suatu hal yang sangat masya Allah. Namun minimal meskipun bangunannya sederhana, namun yang paling utama dalam Islam bagaimana kemakmuran di dalam masjid tersebut. Sebagaimana dalam Islam lebih ditekankan masalah hati daripada jasmani. Cuma manusia terkadang membalikkan, yang diperhatikan jasmani, rohaninya tidak diperhatikan. Ketika sakit sedikit saja cari
dokter yang paling spesial, yang paling prof sudah, ya. Namun ketika hatinya sakit, lupa bahwasanya dia apa? Sakit. Padahal itu yang lebih baik apa? Diutamakan daripada kesehatan jasmaninya. Makanya ulama atau seorang penyair mengatakan, al-mayyit man mata qalbuhu. Orang yang mayit, yang mati itu sebetulnya yang mati apa? Mati hatinya. Naudzubillahi min dzalik. Namun berapa banyak orang yang sakit hatinya namun dia tidak apa? Terasa. Intinya kalau bisa menggabungkan dua hal, betul-betul memperhatikan rohani jasmani, namun paling tidak rohani yang paling penting untuk apa? Kita utamakan. Sekali lagi, Rasul SAW ketika beliau membangun generasi umat Islam yang terbaik di atas muka bumi ini, beliau lebih banyak memperhatikan masa tarbiyah, memakmurkan masjid dengan apa? Siraman-siraman rohani. Adapun masjid tetap beliau perhatikan, cuma tidak seperti beliau memperhatikan masalah hatinya, rohaninya generasi terbaik umat ini. Dan dari sinilah kita perlu ambil pelajaran bahwasanya kalau umat mau menjadi jaya, wajib untuk kita lebih memperhatikan masalah hati, masalah akidah, masalah tauhid, masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sungguh saya sayangkan sebagian dari kita lebih banyak memperhatikan madhahir yang nampak saja. Dalamnya kosong daripada roh al-Islam, dari roh keimanan. Naudzubillah min dzalik. Saya azan di masjid, tapi tidak ada seorang pun yang datang untuk sholat berjamaah. Apakah saya berdosa saat sholat sendirian di sana? Kita wajib untuk mengingat bahwasanya di antara keindahan Islam, di antara kemudahan Islam, Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau memang tidak ada yang datang, ya sudah. Salat sendirian, insya Allah tidak berdosa. Yang berdosa itu yang tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala mendatangi masjid padahal tidak ada udzur baginya. Saya adalah seorang pengojek, tapi kalau ahwat yang saya gonceng, hati saya merasa gembira. Apakah iman saya lemah? Ini apakah iman saya lemah? Alhamdulillah jangan antum tertawai. Orang ini masa lebih memperhatikan apa? Memperhatikan imannya. Mungkin sepeda motornya sudah tahun 50-an, namun dia memperhatikan apa? Hatinya. Yang dia perhatikan bahwasanya apakah imannya lemah? Kita katakan iya, karena dia apa? Lebih senang untuk bermaksiat. Kalau bisa ditulis di depannya khusus pria, gitu kan? Kalau toilet aja khusus pria ada, wanita ada, demikian pula diusahakan ojek khusus pria saja. Insyaallah wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi dari problematika hidupnya dan Allah akan memberikan rezeki dari yang dia tidak sangka. Demikian pula Rasul mengatakan, man taraka syai'an lillah awadallahu khairan min. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik lagi. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, saya seorang yang bekerja di sebuah toko yang bekerja sama dengan perusahaan riba. Bagaimana hukumnya kalau saya tetap bekerja di toko tersebut? Wallahu ta'ala. Yang pertama, kita mengenal sabda Rasul SAW, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada yang tidak apa meragukanmu. Kalau memang kita ragu, ini adalah syubhat, karena memang kita bekerja sama dengan perusahaan riba yang mana Allah telah berfirman, yamhaqullahu riba wa yarbis sadaqat. Allah menghapus barokah harta riba dan mengembangbiakan harta sedekah. Bahkan lebih dari itu, Allah sangat amat murka. Seraya berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kalian beriman kepada Allah. Jika kalian tidak mau meninggalkannya, maka umumkan perang kepada Allah dan Rasulnya. Sanggupkah kita melawan Allah Subhanahu wa ta'ala? Naudzubillah min dzalik.
Maka sekali lagi dak mayaribuk ila mayaribuk. Maka sekuat tenaga kita berusaha untuk tidak menjalin kerjasama dengan orang-orang tersebut. Paling tidak kita meninggalkan asyubhat. Dan terlebih lagi seperti yang kita sabdakan tadi, seperti yang kita sampaikan tadi dari sabda Rasulullah, man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Apalagi juga kita mengenal sabda Rasul sallallahu lan tamuta nafsun hatta yustakmala rizquha. Tidaklah sesuatu jiwa itu mati kecuali rezekinya itu pasti genap, tidak akan mungkin apa? Ganjil, tidak akan mungkin apa? Dikurangi. Artinya wajib untuk kita berusaha mencari yang halal dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Tidak akan mungkin ada rezeki yang Allah kurangi. Dan harus kita yakini harta yang sedikit namun barakah insyaallah lebih bermanfaat bagi kita. Dan Rasul kita ingat juga firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Kemudian yang terakhir, saya pemuda berusia 22 tahun. Mana yang harus saya dahulukan? Bekerja yang mengurangi jatah belajar dan meninggalkan kerjaan dan fokus menuntut ilmu. Kita lihat bagaimana kondisi Anda. Kalau kondisi Anda memungkinkan untuk fokus belajar, tidak tanggungan untuk biaya sendiri atau membiayai keluarga, maka fokus belajar. Sekali lagi fokus belajar, bukan sekedar belajar-belajaran. Terkadang ada sebagian teman itu kalau belajar ilmu agama, masya Allah kelihatannya semangat, namun ketika duduk di masjid, nggak mencatat, nggak mau menghafal, padahal dia meninggalkan pekerjaannya. Maka ini apa? Sesuatu yang tidak benar. Meninggalkan kerjaan, belajar pun setengah-setengah. Lebih baik apa? Dia memang kalau bebankan untuk bekerja, lebih baik dia bekerja daripada belajar namun setengah-setengah. Maka kalau sekali lagi sikonnya mendukung untuk dia fokus belajar, misalnya di pondok pesantren misalnya, fokus belajar betul, mendalami ilmu agama, insya Allah biaya sudah yang menanggung, maka itu lebih baik dia fokus belajar ilmu agama. Namun kalau dia tidak ada yang biasa membiayai, kemudian dia punya tanggungan keluarga dan sebagainya, maka mengumpulkan dua hal lebih baik. Bekerja namun tetap untuk menyisihkan waktunya untuk belajar ilmu agama. Intinya lihat sikon masing-masing. Fattaqullaha mastata'tum. Jangan memaksa diri seperti kita sampaikan tadi, dia punya keluarga namun dia mau fokus belajar sehingga menelantarkan keluarganya. Ini suatu hal yang tidak baik. Apalagi kita yakini suami, kepala rumah tangga, kewajibannya menafkahi keluarganya, menafkahi anak dan istrinya. Jangan sampai ditinggalkan hanya dengan alasan belajar ilmu agama. Padahal belajar ilmu agama itu tujuannya untuk kita amalkan. Di antara bentuk amal yaitu menafkahi keluarga kita. Namun kalau bisa tetap menggabungkan dua hal, yaitu menafkahi keluarga dan sekaligus juga belajar. Apalagi fasilitas untuk belajar sangat banyak di majelis ilmu, kemudian mendengarkan radio, membaca majalah-majalah bermanfaat, insya Allah bisa. Tinggal kita mau ataukah tidak, apakah kita bisa memanage waktu kita ataukah tidak. Wallahu ta'ala alam. Mana yang harus kita dahulukan? Menyumbang ke masjid yang sudah banyak dan megah atau ke fakir miskin untuk biaya pendidikan. Wallahu ta'ala, dari sini kalau memang betul-betul masjid itu sudah banyak penyumbangnya, sudah makmur dalam segi jasmani dan rohaninya, maka kita mengarah kepada para fuqara wal masakin yang mungkin mereka lebih membutuhkan uluran tangan kita. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin. Para ulama mengatakan ada 10 hak yang wajib untuk kita tunaikan.
Di antaranya setelah bertauhid kepada Allah, ya, berbuat baik kepada orang tua, kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim, dan kepada para fuqara wal masakin. Dan Allah pun banyak, ya, menganjurkan kita berbuat baik kepada para fuqara wal masakin. Zakatul mal, di antara yang berat menerimanya para fuqara wal masakin. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya sedekah yaitu zakatul mal itu diperuntukkan untuk fuqara wal masakin dan golongan yang lainnya. Ada 8 golongan, di antaranya para al-masakin. Demikian pula zakatul fitr. Rasul mengatakan zakatul fitr tu'matul lil masakin, adalah makanan bagi orang-orang miskin. Jadi kita lihat sikon, memang ya al-masakin banyak diperhatikan dalam syariat al-Islam. Apalagi Rasul mengatakan wahal tunsarun wa turzaqun illa bidu'afaikum. Tidaklah kalian diberikan rezeki, tidaklah kalian ditolong oleh Allah kecuali lewat para du'afa, yaitu para fuqara wal masakin. Ya, saya rasa ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.